Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Di grup NU Daya lagi pada bakso kambing. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Jamil Mutakin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selamanya. Mudah-mudahan Kadarip, Nanang, akan syafaat berempat, kelima sama saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti biasa di malam Senin ini, dan kita masuki pekan kelima. Seperti biasa kita mengadakan ayat rutin, kita selenggarakan pada maghrib. Alhamdulillah untuk pekan kelima ini akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Namaduri MM. Ini sebagai ketua yayasan dari MTS Hidayah Sakti. Alhamdulillah Tribuana Sakti. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir. Walaupun hujan, alhamdulillah beliau sempat duluan ke masjid sehingga tidak kena hujan. Alhamdulillah berkah buat kita semua. Marilah kita buka ta'lim ini dengan bacaan surah Al-Fatihah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan waktu isya itu pukul 7 lewat 12 ya. Nanti tolong kasih waktu, barangkali nanti ada jemaah yang mau bertanya seputar apa yang disampaikan, sekitar 10-15 menit untuk dibuka sesi tanya jawab. Temanya bebas Pak ya. Karena yang kalau minggu-minggu yang itu kan udah ada, sekarang minggu kelima jadi bebas lah, terserah saja. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Baru. Ini ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah bidarajatin fil jannah wa yadbuna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dunya wal akhirah wa hadrati min ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi almarhum wal almarhumah fi haji wilayah Masjid Darul Muttaqin bi syafaati Rasulillah wa ala kulli man nawal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita baca salam tahiyat, ikutin atau baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat duduk itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an i'tikafa fi haja majlis lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi waridaka madlubi mahabbataka wa ma'rifataka lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Maulana ya Maulana ya Samir doa'ana bi hurmatin sayyidina taqabbal hajatina. Ya Rabbi bir Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulana ya Maulana ya Samir doa'ana bi hurmatin sayyidina taqabbal maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulana ya Maulana ya Samir doa'ana bi hurmatin sayyidina taqabbal niyatana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana ya Allah taqabbal hajatina. Amin. Rabbana ya Allah taqabbal maqasidana. Rabbana ya Allah taqabbal niyatana, khususan hajati wa maqasid wa niyati fi haja majlis jamaah masjid Darul Muttaqin. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah. Ya Rahman irhamna, ya Rahman irhamna. Walhamdulillahi rabbil. Bismillah walhamdulillah innal hamdalillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengurus JKM Masjid Darul Muttaqin. Mohon maaf saya nggak sebut namanya, emang nggak tahu. Belum. Ya, yang kita hormati yang hubungi saya Ustaz guru kita Bapak Ustaz Tahiyat Muhayyad Makarobitullah Hayati, Bapak Ading, para jemaah, para tokoh masyarakat, orang tua yang saya disebutkan satu persatu. Emang cuma dua orang tua yang saya kenal. Ya, jadi mohon maaf dan mohon ditajimkan. Para jemaah rahimakumullah, yang pertama, kenapa saya awali dengan kita membaca tuh suratul Fatihah untuk almarhum dan almarhumah kita.
Karena duduknya kita di majelis ini, Pak, itu orang tua kita pada seneng. Yang terutama yang berada di alam barzah. Kenapa mereka pada seneng? Ini malaikat mengirimkan nampan-nampan pahala kepada orang-orang yang berada di alam barzah. Ini kata orang tua kita, terutama saya. Emak saya kagak ada, bapak saya kagak ada, mertua kagak ada, ibu mertua kagak ada. Ya. Jadi ketika ada kebaikan, itu orang tua saya mendapatkan nampan-nampan kebaikan daripada anak-anaknya. Ini kata orang tua saya, malaikat, ini nampan apa ini? Anakmu lagi ngaji di Darul Mutakin. Alhamdulillah. Seneng gak tuh orang tua? Seneng, dikirimin pahala penuh. Ada juga yang dikirimin nampannya cuma separuh nampan isinya. Orang tua kita nanya, malaikat, ini pahala apa? Anakmu lagi ngaji di Masjid Darul Mutakin. Kok pahalanya nggak penuh, nggak senampan, cuma separuh nampan? Iya, kenapa? Anakmu ngaji senderan terus tidur. Yang senderan tidur itu pahala orang tua cuma separuh nampan tuh. Ada juga yang cuma dapat seperempat nampan. Kata orang tua kita, malaikat, ini pahala apa? Anakmu lagi ngaji Darul Mutakin. Kok nggak penuh, nggak senampan, cuma seperempat nampan? Iya, anakmu datang, duduk senderan tidur, bangun ngobrol dia. Tuh, seperempat. Ada juga, mohon maaf, yang mendapatkan nampan kosong. Orang tua kita nanya, malaikat, ini apa nampan orang ada isinya? Ini diumumin di pengajian, ada di Masjid Darul Mutakin ada pengajian. Udah di WA sama guru kita tuh diumumin tuh, dipasang banner. Ya, dipasang di grup. Baca mah baca, padahal mah anaknya mah nggak kemana-mana, ada di rumah ngejogrok baik, nonton TV sambil ngudut, kepus. Apa kata orang tua kita? Malaikat, tolong apa colekin tuh anak saya biar ngaji ngapa? Malaikat, tolong sampai melas Pak. Yuno melas nggak? Apa sih melas di sini bahasanya? Sampai merengek. Tolong malaikat bilangin apa anak saya itu yang di rumah itu yang nggak ngapa-ngapain, suruh ngaji ngapa? Colekin apa malaikat sudah datang ke pengajian ngapa? Supaya apa? Saya dapat kiriman, bukan kiriman apaan kosong, tapi kiriman yang dapat pahala. Makanya mohon maaf, kalau ada kebaikan-kebaikan, kemudian kita tahu, sekarang kan gampang tak pakai WA nih. Kita baca di WA, oh iya ini ada pengajian, oh ini ada tahlilan, oh ini ada keselamatan. Kita nggak kemana-mana, ayo hadirin bareng-bareng, ayo bersama-sama. Karena hadirnya kita di tempat itu nyenengin orang tua. Yang kita udah tahu tapi kita nggak mau datang, itu orang tua kita sampai melat-melat, sampai merengek-rengek, ya Allah nak, ngaji nak, duduk nak, engkau juga nanti bakal seperti aku nak, mengharapkan pahala daripada anak-anaknya. Maka oleh karena itu, ini kekencangan ya ini. Apa suara saya yang menkenceng ini? Tapi jelas nggak Pak? Oh. Hanya kenceng buat suara saya. Jangan tidur. Iya. Jadi oleh karena itu Pak, mohon maaf, kalau sekarang kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, nyenengin bakal orang tua kita, ntar kalau kita meninggal dunia juga kita bakal disenengin sama anak kita. Gitu. Sekarang kan udah wayanya anak udah pada kagak ngaji. Ya enggak? Kalau sekarang mungkin udah ketara Pak nih, bapak semua nih. Ini anak yang soleh semua nih. Kenapa anak yang soleh semua? Karena bapak adalah orang-orang yang rajin duduk di pengajian, yang rajin berjamaah. Orang tua kita pada seneng di sana. Ya enggak? Cuman yang lagi kita pikirin, ntar kalau kita mati, anak kita mau nggak begini? Iya kan ya? Iya. Sekarang bapak udah ketara. Apa ketara itu sini? Kelihatan. Udah jelas, udah kelihatan. Bapak anak yang soleh, orang tua kita seneng, udah jelas.
Cuman yang jadi pertanyaan, kalau kita mati, anak kita mau nggak duduk pengajian begini? Kita lagi ngejedok aja di sono, tengah, lengok, legak, legok gitu. Mana kiriman pahala, ini anak gue yang pada ngaji, ya nggak? Akhirnya kita gogoakan di dalam kubur, Pak. Ngaji nak, sholat nak, ke masjid nak, baca Al-Quran nak. Kita gogoakannya di dalam kubur kita. Ngarepin supaya anak kita melakukan perbuatan yang baik. Makanya oleh karena itu, yang pertama duduknya kita di pengajian ini, Pak. Ini ada orang buah jaya, saya bilang ini Pak Haji, ngaji Pak Haji, bosen Pak Ustadz begitu mulu yang diajarinya. Itu mah udah dari kecil biasanya udah tahu bab wudu, bab taharah, bab mandi, istinja. Kata saya, Pak Haji, ngaji mah bukan soal masalah pengen jadi kiai, pengen jadi ulama. Banyak anak-anak kita yang masuk pondok pesantren, dia kalau belum waktu jadi ulama nggak jadi ulama dia. Dia bilang katanya ngaji udah pinter, gua mah katanya udah dari kecil gua diajarin ngaji mulu. Kata saya, Pak, kalau usia kita begini ngaji nih, bukan pengen jadi ulama, pengen jadi ustadz, jangan pengen kiai, bukan. Pertama, kita ini ta'aruf bin ni'mah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan panjang umur sama Allah, masih diberikan kesempatan sama Allah. Yang kedua, kita duduk ke di mari, Pak, di pengajian, apalagi Bapak nih, oh iya malam Senin ada pengajian, ntar habis ngaji, bilang sama yang punya rumah tuh, Bu, nanti Bapak pulangnya habis sisa ya, karena ada pengajian, kan berarti udah niat tuh, ya enggak? Itu dari sejak kita keluar dari pintu rumah tuh, malaikat udah membentangkan sayapnya, yadlimu bima lamuhu, itu redo dengan apa yang kita lakukan, itu kita udah dipayung sama malaikat, Pak, tuh. Dari kita keluar rumah sampai masuk masjid, hatta yanti sampai pulang lagi turun. Kalau bahasa anak sekarang mah pepe. Apaan pepe? Pulang kita dipayungin sama malaikat. Sekarang kita nanya, kita pejabat bukan, menteri bukan, orang kaya bukan. Emang pernah kita jalan dipayungin sama orang? Kata orang kurang kerjaan amat lu, gua dipayungin kan gitu. Paling nanti kita dipayungin kalau udah naik burung batang. Ya kan ya Bah ya? Iya, kalau orang NU mah, nih saya suka diprotes sama orang tiga nih. Ya, mau ntar sore-sore pakai payung. Emang apa itu sore-sore main dipayungin? Ntar saya jelasin dah tuh. Saya cuma kasih waktu sebentar. Ini belum bagi fotokopian ini. Kata Anda apa enggak ini Pak Guru nih? Ya. Dan jadi oleh karena itu, buat kita yang nuntut ilmu, dari keluar rumah sampai kita kembali ke rumah, kita dipayungin sama malaikat, karena malaikat redho dengan apa yang kita lakukan. Kemudian langkah-langkah kita, dosa-dosa kita digugurin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dosa-dosa kita diampuni gitu. Maka saya pernah begini bilang, Pak, ada kematian itu al-mautu baktatan, ada kematian yang mendadak, ada kematian yang dikasih tahu dulu sama Allah. Dikasih penyakit, itu dosanya dirontokin sama Allah. Tiap hari sampai dia selesai daripada umurnya. Jadi kalau ada orang wafat, meninggal dunia, diberi ujian sakit, itu tiap hari dosanya dipretelin sama Allah, diampuni sama Allah, sampai waladatul ummuhu, dosanya dibersihkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Itu kalau saya tanya, Bapak mau mati baktatan tiba-tiba gitu, apa mati dikasih ujian penyakit dulu? Ayo udah pilih. Saya kemarin Pak baru pulang dari Pamijahan Pak, baru sampai Panjaluk, ada jemaah saya bilang, Abi, engkong saya meninggal tadi asar. Saya nanya gini, emang waktu lu berangkat tadi pagi, lu nggak tahu kalau engkong lu sakit? Enggak, Bi, masih sehat. Tadi lagi asar mau ngambil sholat mau wudu, jatuh di kamar mandi terus meninggal. Itu namanya al-mautu baktatan, meninggal dalam keadaan mendadak. Ada yang meninggal dikasih penyakit dulu sama Allah, diuji penyakit, cuci darah terus gitu. Tetapi dia sabar, dia reda, yanda fi qalbi, dia nyesel, itu dosanya dipretel sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pas dia meninggal dunia, meninggalnya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut
ibunya. Kalau kita mau meninggal baktakan, apa mau meninggal dikasih penyakit dulu? Ayo dah. Ayo dah jawab dah. Ya kan? Oh, saya nggak mau dua-duanya Pak Ustadz. Ya udah, kalau nggak mau dua-duanya, sering-sering kaki ini ke masjid. Sering-sering kaki ini ke pengajian. Kenapa ke masjid? Kalau kita ke masjid, dosa kita, langkah kita yang pertama diampuni dosa kita, ditambah derajat kita, diberikan pahala derajat kita, terus gitu. Maka orang-orang yang senantiasa ke masjid, ke pengajian, itu sama saja lagi gebegin dosa. Dosanya lagi diampunin. Sekali lagi diampun, satu langkah diampunin, satu langkah ditambah pahalanya, satu langkah diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita nggak pengen dua-duanya, maka kita gebegin dosa kita dengan perbanyak kita melangkah kaki kita ke masjid. Ini belum materi Pak, ini Pak. Ini belum materi pengajian ini. Tuh. Ya, materinya masih di plastik ini. Itu mah baru mukadimah doang. Ya. Udah mau isya tuh ya. Udah singkat aja dah biar ada materinya. Ini saya nggak bawa kitab Pak, memang saya mah cuma badalan doang kali di sini mah ya. Ya, biasanya saya di Abu Sabihin, kemudian Al Hakim, At-Taqwa. Saya dari tahun 97 Pak ngisi di Abu Sabihin, Pak Anton. Di Al Hakim di masjidnya Kiai Bagus, bareng pakai Jurnal Akifin. Kayak Jurnal Akifin tafsir, saya Riyadhus Shalihin dari tahun 98. Berarti hampir udah 27 tahun saya di masjid Al-Musabihin, 25 tahun, 28 tahun. Kemudian di Al-Musabihin Al-Hakim 28 tahun karena saya di sana dulu, baru turun ke bawah, baru ke Haji Muhayyad ya, At-Taqwa. Itu 3 masjid itu dari tahun 97 sampai sekarang saya masih ngisi. Maka kalau malam hari ini saya cuma silaturahmi, jadi saya nggak mengkaji kitab, cuma silaturahmi. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwasannya lamma khalaqallahu ta'ala Jibril salatu wassalam, maka takala Allah menjadikan malaikat Jibril apa? Asanu suratu, sebaik-baik bentuk, wajah lau sitin janahit. Malaikat Jibril diciptakan sama Allah punya sayap 600 sayap. Begitu indahnya dan begitu cakepnya. Kemudian malaikat Jibril memandang dirinya, kemudian berkata, ya Rabb, adakah engkau menciptakan hamba yang sebaik aku dan secantik aku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ya Jibril. La faqala Jibril wa qala raqataini syukran lillahi ta'ala. Ketika Allah menjawab tidak ada, Allah menciptakan makhluk yang lebih cakep dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdiri sholat 2 rakaat sebagai syukur kepada Allah Subhanahu. Tiap-tiap rakaat berdirinya malaikat Jibril itu istrin al-fasana 20.000 tahun lamanya. Kalau 2 rakaat berarti berapa? 40.000 tahun lamanya. Kemudian selesai sholat, fa'ija faragha sholat. Selesai malaikat Jibril melaksanakan sholat, apa kata Allah, wahai Jibril, abattani haqqa ibadati wala yu'buduni ahadun mithlu ma abidatika. Wahai Jibril, engkau telah menyembah kepadaku dengan sebenar-benarnya. Enggak ada yang bisa menyembah selain daripada engkau yang 40.000 tahun lama. Tetapi kata Allah, walakin yanju fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman an-nabiyyu karim, nabi yang mulia, al-habubu ilayya, aku cinta kepadanya, Allahu Muhammad, namanya Nabi Muhammad. Lahu ummatun dhaifah, dia punya umat yang lemah. Umatnya Nabi Muhammad lemah Pak, dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Lemah dari mana? Yang pertama, umurnya pada cetek-cetek. Nabi Nuh umurnya sampai 950 tahun. Kalau di zaman Nabi Nuh ada orang meninggal usia 300 tahun, berarti itu balita yang meninggal tuh. Balita.
Tetapi umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad baina sitin wa sab'un, 60 sampai 70. Jarang yang sampai 80, jarang yang sampai 90. Bahkan mohon maaf, banyak yang di bawah 40 pun udah banyak yang meninggal. Baik di kalangan artis, ulama-ulama kita. Kita pernah dulu Niki Abdillah 19 tahun, ada Risma 23 tahun, Budi Anduk 40 tahun, suaminya Angelina Sondak, Haji Masaid 40 tahun, nggak sampai 60. Vanessa Angel 28 tahun, suaminya Bibi Adiasa 32 tahun, Olga Saputra 33, Julia Perez 37. Itu dari artis, Pak. Dari ulama. Saya mohon maaf, saya dikenal orang suka ziarah. Ketika Ustaz Jebri Al-Bukhari meninggal, saya langsung ziarah ke Karat Pipak. 40 tahun beliau meninggal. Ketika Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia, saya langsung ziarah ke CCN, ke Bukit Gunung Sindur. Ya, bukan di Masjid Ajikro, tapi dari Masjid Ajikro masih 2 jam lagi ke perapatan Ciseeng, belok kiri masuk ke Gunung Sindur. Usianya 49 tahun. Putranya si Amer 22 tahun. Kiai Haji Junaiddin MJ ketika meninggal saya juga ziarah ke makamnya. Usianya 59 tahun. Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa 40 tahun. Jangankan mohon maaf ulama, para artis juga nggak ada yang sampai 60 sampai 70 tahun. Umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, badannya pada regas-regas. Ngerti nggak regas? Gampang sakit, rapuh. Ibarat motor ini, kita ini motor jualan Cina. Kalau Jepang mah kalau dengke, kalau lekeh nggak mati. Sekarang mah kita kecepratan air dia pada pilek. Umatnya Nabi Muhammad gampang sakit. Tetapi Pak, mohon maaf, di sini mengatakan bahwasanya yang pertama umurnya pada cekak-cekak. Yang kedua sholat 2 rakaat yusoluna rakaataini ma'al sahwan wa nukson. 2 rakaat aja banyak yang lupa, banyak yang hilaf. Allahu Akbar. Kadang-kadang sholat 2 rakaat aja banyak banget pikirannya, yang mikirin apa aja gitu. Umatnya Nabi Muhammad tuh. Saatin yasiro, udah gitu sholat 2 rakaat juga pengen dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Iya. Pak, di tempat saya Pak, kalau tarawih 23 rakaat, kalau lewat dari jam 8 itu ibu-ibu pada rame tuh. Siapa sih imamnya gitu. Ya, besok yang jangan dipakai lagi imam. Jangan diamplopin. Gitu. Kenapa? Sholat aja pengennya buru-buru. Nih ciri-ciri umat Nabi Muhammad nih. Ini ada hadisnya Pak nih. Ya. Yang pertama umatnya lemah. Yang kedua sholat 2 rakaat banyak sahwan wa nukson, banyak lupanya, banyak kurangnya. Yang kedua fi saati yasiro, dengan waktu yang sangat cepat. Sholat 2 rakaat itu buru-buru mulu, itu nggak sampai 2 menit. Yang kedua lagi wa adkaron kasiro, banyak pikiran. Sholat 2 rakaat banyak pikirannya, nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu. Tetapi apa kata Allah? Walakin ya Jibril, tetapi wahai Jibril, aku lebih suka sholat 2 rakaat umat Nabi Muhammad ketimbang sholatmu malaikat Jibril. Paham nggak Pak? Aku lebih suka sholatnya umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat dengan waktu yang sangat singkat, udah gitu banyak lupa dan banyak salahnya, kemudian waktunya sangat banyak pikirannya. Tetapi kata Allah, walakin ya Jibril, aku lebih suka sholatnya umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat ketimbang sholatmu 2 rakaat Jibril dengan 40.000 tahun lamanya. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah dengan waktu yang sangat singkat ini, ya, kita pergunakan. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad walaupun bontot tapi rada-rada sengke Pak. 10 menit lagi tapi biar ini ada manfaatnya nih. Kayaknya nggak kejar ya. Ada anak muda nggak? Begini, ya. Tapi saya sarankan secara singkat aja ya. Bagi dua biar cepat.
Pak, mohon maaf ini ada fotokopian. Yang pertama, pernah Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantu beliau, menantu Rasulullah, keponakan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sayyidina Ali? Apabila kau ingin dicintai sama Allah, maka ketika sujud bacalah Rabbi inni jolamtu nafsi fakfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Kita belum nambah tuh fotokopinya itu. Ya bapak-bapak sabar nih, belum tenang. Pak, kalau kita sujud kita bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Habis itu kita ngapain lagi? Diam kan ya? Iya. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kau pengen dicintai sama Allah, maka ketika sujud baca Rabbi inni jolamtu nafsi faghfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Saya mohon maaf Pak, walaupun saya makmuman. Saya tadi pagi ngisi di Pak Ustadz, di Masjid Al-Muhajirin Unggul. Saya bilang begini, Pak, kalau ada tamu, imamnya itu yang punya sahibul wilayah. Lah saya kan baru pertama kali ngisi di situ, saya suruh imam yang subuh. Saya baca kunut, kemudian saya zikir. Di belakang nutup, baru kali ini ya kita baca kunut ketika itu. Kata saya, Pak, kalau di mana-mana itu, saya kan tamu Pak, saya pendatang. Jadi yang jadi imam itu adalah orang yang biasa. Karena tahu, saya nggak tahu kalau situ nggak kunutan, habis itu baca, habis doanya nggak kenceng. Lah saya bukan orang itu. Ya saya hantem aja baca kunut, nutupnya pada diem baik dia. Iya, kata saya jangan salahin saya bilang begitu. Terus saya zikir, saya kenceng. Pada diem aja, kata saya. Oh berarti ini zikirnya nggak kenceng. Oh tadi nggak kun. Saya bilang, Pak, besok-besok Pak kalau ada ustaz, walaupun dia hafiz Quran, jangan dijadikan imam. Karena dia tamu. Siapa imamnya? Yang punya wilayah. Saya kan nggak tahu kalau Bapak nggak kunutan. Saya mau kunut dia seorang LNU, saya mah. Gitu. Bodoh amat, mau amin kan mau kagak gitu ya. Saya hantam aja terus. Jika saya kencengin aja, saya kencengin zikir. La ilaha illallah. Nggak tahu jadi pada diem baik. Saya bilang, saya orang NU Pak, dia bilang saya hantam aja udah. Walaupun Bapak nggak kunutan, saya kunut. Ada yang untuk baru kali ini kata sebut kunutan. Ini orang saya imamnya. Coba kalau dia mah kagak pada kunut. Pak, mohon maaf. Udah kebagian semua nih. Jadi kalau kita sujud baca nih Rabbi inni jolamtu nafsi faghfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Rabbi ini wahai Tuhanku ini jolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Faghfirli jambi, ampunilah dosa-dosaku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru junuba illa anta, enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Kita minta sama Allah pengakuan dosa ketika kita sujud. Pak Ustadz, kalau imam nggak keburu, saya kalau jemaah mah kita baca qobliyahnya, badiahnya kalau di sholat sunat tuh. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal 3 kali. Rabbi inni jolamtu nafsi faghfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Mungkin di antara kita ada yang rezekinya susah. Kenapa rezekinya susah? Karena mungkin kita udah kebanyakan dosa. Mungkin ada di antara kita, mohon maaf, yang sakit-sakitan mulu, bentar-bentar berobat, bentar-bentar masuk rumah sakit, bentar-bentar berobat, bentar-bentar masuk rumah sakit. Mungkin banyak dosa di antara kita. Mungkin anak kita berantem mulu, bini kita bawanya nggak ketulungan. Di badan Al-Quran juga bini kita nggak mempan. Ya mungkin udah karena banyakan dosa. Maka kita minta sama Allah, Rabbi inni jolamtu nafsi faghfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Dibaca Pak pada tiap-tiap sujud. Kalau mama berjamaah nggak keburu, ya pada sholat sunnahnya kita baca ya. Pak mohon maaf, Bapak lihat toren nggak, di toren air? Toren air kalau di atasnya banyak debunya, banyak lumpurnya, banyak pasirnya, banyak daunnya. Itu kalau kita buka itu keran, itu ngocornya cuma sedikit.
Kenapa? Karena kotoran udah pada nutupin pintu keluarnya air. Tetapi ketika toren ini dibersihin, dibuka keran, ngocor nggak tuh air? Gede. Kenapa? Karena udah dibersihin. Mungkin kita rezeki kita ada yang cuma cetet, ada yang netes, ada yang kagak. Udah kadang-kadang netes lagi. Ya kan ya? Karena mungkin kita udah banyak dosa sama Allah. Mungkin juga kita sakit-sakitan mulu, kita banyak dosa sama Allah. Maka ini kita baca Rabbi inni dalam tunabdi maghfirli jambi fa innahu. Apa enggak Pak? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni dalam tunabdi maghfirli jambi fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Apal ya. Next yang kedua, doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Di tempat saya ada aki-aki Pak, kalau sujud lama banget. Kata si Kong, engkau kalau sujud terakhir lama banget, gua doa sama Allah Kong. Salah satu yang mustajab itu bukan pada sujud yang terakhir, bukan. Ketika innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam, minta sama Allah doanya. Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dan dajjal. Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma akrartu wa ma a'lantu wa anta a'lamu bihi wa anta muqaddam wa anta muakhir la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam. Begitu enggak Pak? Pak, enggak ya? Oh berarti kita itu menyia-nyiakan waktu yang mustajabah. Pak Ustadz, saya enggak apa ini doanya kepanjangan. Udah pakai bahasa Indonesia boleh, tapi nggak boleh diucapin, nggak boleh. Pak Ustadz, udah Bapak minta aja sama Allah, ya Allah sehatin badan, banyak rezeki. Nggak keburu Pak Ustadz, imamnya udah salam, minta aja innaka hamidum majid. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Minta duit aja sama Allah. Gitu. Boleh nggak Pak? Boleh. Saya kemarin waktu umroh Pak, tanggal 31 Agustus saya umroh. Bainal antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah, Baitullah namanya Mutajam itu. Saya minta apa? Hati ini fulus, hati ini fulus, hati ini. Bagi saya duit ya Allah, bagi saya duit ya Allah, begitu aja abang saya mau mintanya. Ada ngasih? Iya, gitu kita. Saya bagi duit saya ya Allah, bagi duit. Coba saya minta bagi duit, biar saya bisa umroh lagi, saya bilang gitu. Hati ini fulus, hati ini bagi saya duit ya Allah, bagi saya duit ya Allah, bagi saya begitu aja mintanya Pak. 7 kali putaran saya mintanya Pak, apa itu Hajar Aswad sampai pintunya Baitullah. Di situ emang rada-rada padat, rada-rada rame. Kalau udah lewat itu mulai renggang lagi tuh. Pokoknya antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu Mutajam itu emang rada-rada tersendat. Karena di situ orang banyak yang pada berhenti berdoa. Gitu, rada-rada padat. Saya hati ini fulus, hati ini fulus. Kemudian saya ya Rabbi Mustafa balik kata mulai saya begini, udah jangan baca yang di buku begini, baca buku ini kejeduk jatuh. Udah baca yang sesuai kau minta, yang kau pahami, begitu aja udah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillah Allahu akbar. Hati ini fulus, hati ini fulus, hati ini fulus. Itu aja saya memintanya. Iya, nggak usah yang susah-susah yang dibaca begini repot. Tabrak orang tinggi-tinggi, saya bogel, saya nggak kelihatan om itu. Iya, jadi oleh karena itu Pak, ini intinya ini karena udah mau maghrib, yang udah mau isya nih. Innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam. Bapak mau baca yang ini sesuai daripada sunnah Rasulullah, monggo silakan sesuai tek-tek, apalin. Nggak apa Pak Ustadz, saya udah tua, udah pakai bahasa kita aja minta. Yang penting mah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya perhatiin tadi kalau sholat berjamaah, Bapak jangan kayak orang latahan gitu. Ini mah baru kayak orang latahan. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam baru salam yang pertama, udah biarin. Jangan disambut dulu.
Nanti salam kita salam yang kedua. Kalau imam udah salam yang kedua, baru kita salam. Secara pahala, Pak, secara pahala nih. Kalau di family 100, top skor. Tahu nggak top skor? Nilai yang tertinggi. Orang yang ketika imam salam, dia salam, itu nilainya masih rendah. Dibandingkan nilai yang paling tertinggi adalah ketika imam salam yang kedua. Kenapa? Supaya kita diberikan kesempatan yang belum baca doa, baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum baca doa minta sama Allah. Jangan lewatkan waktu yang mustajabah dengan tidak berdoa. Udah kayaknya gak lewat nanti nih. Enggak, Terus. Hah? Terus. Belum tanya jawab ya? Iya. Yaudah Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada waktu 10 menit lagi. Hah? Apa tuh? Oh ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa anta bihi minni wa anta muqaddam wa anta muakhir la ilaha illa anta. Baru kita salam. Itu sebelum imam. Apa tuh? Imam kan assalamualaikum. Nah, kita tunggu dulu. Imam kedua, baru ada. Ya, jadi kalau kita makmuman, yang paling utama itu setelah imam salam yang kedua. Kenapa? Yang pertama yang belum baca doa, ya doa. Yang kedua secara pahala lebih gede pahalanya setelah imam yang kedua ketimbang baru imam pertama kita udah Kira-kira kita mau gaji gede apa kecil? Makanya salamnya setelah salam imam yang kedua. Gitu. You know? Ya. Dan satu lagi nih doa mengusap wajah. Jadi kalau kita basuh wajah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahumma ijab aniyal hamma wal ajal. Ya Allah, jauhkan daripada kesedihan, kesulitan daripada hidup saya, ya Allah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita mah Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Iya. Begitu nggak Pak? Enggak ya. Orang Bapak baru ngundang saya. Ntar masih ada lagi orang sholat berjamaah ini nggak semuanya untung. Bahkan ada yang sholat berjamaah rugi. Itu saya sampaikan, jangan dikira kita berjamaah ini ada yang untung, ada yang rugi kata Rasulullah. Buka dalam kitab Tankihul Qaul. Ya. Kita sholat berjamaah Pak, ini dari saf pertama sampai saf yang kelima, keenam, sono belakang tuh. Ada yang untung, ada yang rugi di hadapan Allah. Bahkan ada orang yang sombong kata malaikat, sombong banget lo gitu. Ntar saya jelasin kalau diundang lagi saya. Isa, waktu udah mau maghrib, udah mau Isa. Kali ada yang mau bertanya Pak? Ya. Apa tuh? Iya, minta duit yang banyak. Itu Pak, mohon maaf, saya punya kiai. Kalau berziarah ke makam luar Batang, mintanya begitu. Ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Kudus, atini fulus, bikas, gitu. Kalau berziarah ke makam luar Batang itu mintanya begitu aja. Karena ada satu riwayat begini, Habib luar Batang itu pernah mengarungi 2 karung duit gitu ke lautan. Makanya orang yang berziarah ke luar Batang itu mohon maaf, yang punya usaha, gol usahanya. Yang punya bisnis, gol bisnisnya. Karena memang disitulah kalau pengen kaya begitu, ziarah keluar Batang. Saya kalau di luar Batang, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Kudus, atini fulus, bikasrotil fulus. Berikan saya duit yang banyak ya Allah, duit yang warnanya merah ya Allah, gitu. Apa-apa. Begitu Pak ya. Namanya orang doa. Iya gak? Iya, namanya orang doa boleh saja lah. Tetapi kalau mau
doanya sesuai dengan Rasul, ya ini yang saya fotokopiin tuh. Cuman kan tadi katanya, oh apa, saya mau doa tua nggak apa, ya udah Pak, udahlah. Tetapi waktu yang mustajabah itu jangan dilewatkan tanpa doa. Silakan doa buat anaknya, doa buat keluarganya, doa buat Pak Ustadz kayaknya nggak keburu, udah aja minta duit. Emang kita juga semuanya punya duit semua, gitu. Duit ya Allah begitu. Jadi yang penting apa Pak? Mohon maaf kata Rasulullah, jangan kau sia-siakan waktu mustajabah tanpa diiringin dengan doanya. Minta apa aja silakan, minta kesehatan, minta kekuatan iman, kekuatan ini. Cuman buat saya minta ketika saya umroh kemarin, ya Allah banyakin saya duit supaya saya bisa balik lagi umroh, begitu saya mah. Bukannya saya pengen jadi orang kaya, supaya bisa balik lagi umroh lagi, gitu. Dah. Kalau saya Oh gitu. Oh iya. Iya. Udah? Apa Pak? Bisa. Nanti saya kasih tahu. Cuman bukan waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah di dalam itu kan waktu di luar sholat. Nanti saya jelasin yang saya bilang tadi, ada yang untung, ada yang rugi. Orang yang habis sholat dia nggak berdoa, nanti ada dalilnya, begitu ya. Boleh aja Pak. Tapi mohon maaf, ini yang saya jelaskan adalah waktu mustajabah dalam sholat. Berdoa mah setelah sholat, monggo. banyak ya. Silakan. Ntar saya kasih dalil, saya kasih penjelasan juga. Ini waktu nggak mungkin saya jelaskan. Gitu. Ya Pak, katanya habis salam baca doa, monggo. Cuman sampai saat ini saya belum menemukan itu dalilnya. Gitu, itu mah ada juga begini Pak nih. Assalamualaikum warahmatullahi begitu tuh. Saya belum nemu hadis itu. Iya, itu mah mungkin kebiasaan ulama kita. Monggo, silakan saja. Mungkin guru kita ngajarin begitu, silakan. Ya Pak ya. Gitu. Monggo silakan Pak. Ya. Udah Ustaz, tutup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah kita, barangkali kalau masih ada hal yang mau ditanyakan secara